Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, mari naikkan ucapan syukur kita malam hari ini. Lewati masalah, lewati cobaan, mari tetap percaya Tuhan kita, Bapa kita, Tuhan yang setia. Mari arahkan hatimu, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kebaikan-Mu itu Tuhan menyelimuti kami dalam setiap apa yang kami lakukan. Biar malam hari ini doa kami, penyembahan kami, pujian yang kami naikkan ini Tuhan sampai di hadapan-Mu. Menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami mempercaya Engkau-lah segalanya dalam hidup kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari sekali lagi berserah penuh pada Tuhan, katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mau terus mengasihimu, Tuhan. Oh, Bapa dan Rajaku. Oh, kami mau setia. Haleluya. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bertahta dan berdaulat dalam hidupku. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami rindu melihat Engkau hadir dan jamah setiap hati kami. Oh Yesus, Tuhan yang berkuasa untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Kau berkuasa. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, kami berseru menyembah Engkau yang ajaib, Tuhan. Ajaib, perkasa, agung dan mulia nama-Mu. Oh Yesus, kami puja. Yesus, kami tinggikan Engkau. Kami berserah padamu, Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami, Tuhan, malam hari ini di hadapan-Mu. Engkau yang layak terima pujian. Oh Yesus,
terima kasih, Kau Allah kami yang setia. Perkasa Engkau ditinggikan atas setiap umat-Mu. Dimuliakan nama-Mu Yesus. Segala pujian, segala hormat kami beri Tuhan. Terima kasih, ini pujian kami Tuhan. Ini sembah kami, oh Yesus Tuhan. Panji-panji yang kami tinggikan, Jehovah Nisi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jamah kami malam hari ini Tuhan. Lawat kami satu persatu. Dimanapun kami berada, Kau yang maha hadir, menjamah setiap kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu, biar kami rasakan kasih-Mu itu Tuhan. Kasih Bapa yang mengasihi kami apa ada. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kau Bapa kami yang baik, Kau Bapa kami yang kami cinta. Terima kasih. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku.
kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Bapa kami yang baik. Kau sangat ku cinta. Jadikan kami baru setiap hari. Sentuh jamah kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Oh Bapa, sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu yang Kau tunjukkan kepada kami Tuhan menjadi bukti bahwa Engkau Tuhan yang setia. Atas semua yang Kau beri buat kami Tuhan. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
Oke, shalom. Ya, saya akan share saudara tentang berjalan di dalam kerajaannya. Saudara, bagaimana sih saudara kita berjalan dalam kerajaan? Ya, berita tentang kerajaan, saudara. Sebenarnya kalau sudah lihat di Alkitab itu lebih banyak daripada berita tentang keselamatan, saudara. Ya, jadi kalau dibagi menjadi dua, ya Injil keselamatan dan Injil kerajaan, saudara nanti lihat Injil keselamatan itu untuk orang-orang yang belum percaya Yesus, kita beritakan keselamatan. Tetapi saudara, kalau saudara nanti melihat Yesus sendiri bagaimana dia berbicara, Injil kerajaan jauh lebih banyak yang tertulis di Alkitab daripada keselamatan, saudara. Jadi harusnya kita ini mulai yang sudah percaya belajar untuk berjalan, saudara, di dalam kerajaannya. Nah, itu dalam hal apa? Nah, kita akan coba melihat dulu, saudara. Kita lihat dari jemaat mula-mula ya. Kita lihat ya. Kisah 4 ayat yang ke-32, saudara. Dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu. Ya, jadi ini yang udah bertobat. Baru, saudara, yang telah percaya dikatakan. Ya. Mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyakan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya cuma ambil aja secuplik ya. Kalau saudara ingin mempelajari jemaat dari mula-mula, ya kisah para rasul ada begitu banyak kejadian. Saya cuma ambil secuplik ini, saudara, ya dari beberapa ayat ini saja. Kita akan melihat bahwa jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang sehati dan sejiwa yang pertama tadi dikatakan. Kenapa sehati dan sejiwa? Mereka hampir setiap hari berkumpul, saudara. Alkitab mencatat itu hampir setiap hari mereka, ya. Mereka berkumpul di rumah-rumah, yaitu komunitas, saudara. Ya, mereka duduk di bait Allah, mendengar pengajaran para rasul. Nah, pengajaran apa yang diambil? Itu yang diambil cuma Matius 5-7, saudara. Ya, itu waktu Yesus berbicara, bayangkan Matius 5 dan 7 dibedah setiap hari. Ya, kisah Yesus itu, saudara. Mereka menerima pengajaran. Bahkan, saudara, mereka dikatakan saling berbagi. Saudara, mungkin untuk beberapa dari kita berbagi itu hal yang biasa. Tapi saudara perlu tahu, buat orang Yahudi itu luar biasa. Saudara. Karena Yahudi itu terkenal pelit. Perhitungan, saudara. Sampai hari ini, saudara. Mereka ngitung. Jadi waktu kejadian, di mana mereka menaruh hartanya di kaki para rasul, itu heboh, saudara. Jangan dibayangkan biasa. Karena itu keluar dari budaya mereka yang penuh perhitungan. Tiba-tiba mereka menyerahkan di bawah kaki para rasul. Itu menghebohkan, saudara. Ya, tapi Alkitab mencatat, saudara, karena mereka melihat itu. Maka setiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Ya. Tetapi saudara, yang selanjutnya kita akan lihat. Nah, saudara, yang ketiga ini saya akan berbicara lebih banyak setelah ini. Ya, hidup dalam kuasa. Saudara, mereka hidup dalam kuasa. Nah, ini gaya hidup kerajaan. Nanti saya akan ceritakan, saudara, banyak tentang yang poin ketiga. Untuk apa, saudara? Mereka menjadi saksi. Ya. Mereka hidup dalam kuasa untuk menjadi saksi. Dan yang kelima, ini penting, hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi mereka melakukan itu hidup dalam kasih karunia. Penting sekali, saudara. Kita pun melayani harus hidup dalam kasih karunia. Kita hidup karena kasih karunia. Semuanya karena kasih karunia. Ya, karena mereka hidup dalam kasih karunia. Bukan hanya kasih karunia, tapi yang melimpah-limpah. Ya, itu membuat mereka tidak padam di tengah aniaya. Nah, saudara, sekarang kenapa saya membahas poin yang ketiga tadi, saudara, tentang kuasa? Apa hubungannya antara kerajaan dengan kuasa? Nah, kita lihat 1 Korintus 4 ayat yang ke-20.
Ya, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari apa, saudara? Kuasa. Oke? Ya. Jadi dari kuasa. Ternyata kerajaan Allah, kalau saudara mau hidup dalam kerajaan Allah, saudara harus hidup dalam kuasa. Enggak bisa enggak, saudara. Lagi, saya tunjukkan satu ayat lagi, supaya lebih jelas lagi. Kita lihat bersama-sama. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kuasa lagi, saudara, kuasa roh Allah. Jadi sebetulnya kalau bicara kerajaan, kita harus berbicara tentang kuasa, saudara. Ya, ada banyak anak Tuhan gak punya kuasa. Bingung, saudara. Mengalami masalah gak punya kuasa. Ya. Menghadapi setan gak punya kuasa, saudara. Ya, lebih takut. Ya. Bahkan di mana-mana lebih menyadari setan daripada Tuhan. Ya, lewat rumah tertentu merinding, saudara. Saya merasakan sesuatu. Di mana-mana gak merasakan hadirat Tuhan, saudara. Ini kan terbalik semuanya ini. Nah, saudara, kita akan lihat bersama-sama, berarti saya akan menyinggung dengan menjelaskan kuasa. Walaupun, saudara, nanti kita akan melihat ada begitu banyak kuasa, saudara, tapi saya akan ambil 3. Tetapi sebelum kita masuk di kuasa ini, saudara, saya ingin jelaskan ini yang penting, saudara. Ya, berjalan dalam kuasa, saudara, berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan, hidup di dalam kuasa dan memperluas kerajaan. Nah, ini saudara, intinya begini. Bahwa kuasa itu bukan tujuan. Oke? Kalau saya nanti menjelaskan kuasa itu bukan tujuan. Tujuannya adalah untuk memperluas kerajaan. Kuasa itu adalah alat yang Tuhan sediakan untuk kita berjalan di dalam kerajaannya. Tujuannya apa, saudara? Memperluas. Nah, kenapa, saudara? Kalau sampai kita salah menjadikan kuasa itu tujuan, makanya ada banyak orang aneh-aneh, saudara. Begitu dia diberi kuasa, dia jadi sombong, saudara. Lalu dia merasa dia paling hebat, dia nggak mau tersentuh dengan yang lain. Ya, saya masih ingat dulu, saudara, banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, kalau mau pelayanan nggak mau salaman. Ditanya kenapa? Karena takut urapannya bocor, saudara. Jadi saya itu bingung. Dulu tuh saya melihat keren, saudara. Wih, keren ya. Nggak mau, saudara. Ada bodyguardnya. Nggak boleh bersentuhan. Karena kalau nyentuh, urapannya bocor. Nah, lama-lama saya lihat Yesus kok nggak begitu ya. Yesus jalan, malah ada yang menyentuh. Yesus bukan menghindar. Cuma dia bertanya. Loh, kok ada kuasa yang mengalir keluar? Siapa itu yang menyentuh dia? Iya kan? Harusnya malah kuasa itu kan dibagikan. Bukan disimpan sendiri begitu. Ada yang gak mau ngomong, saudara. Kalau ngomong kuasanya hilang. Jadi sebelum di acara dia diam dulu. Tunggu dulu nanti. Nah itu karena dia tujuannya ada di kuasa. Kuasa itu bukan tujuan. Kuasa itu cuma alat untuk memperluas. Tujuannya adalah memperluas kerajaannya. Ya, tapi Tuhan, saudara, menyediakan kuasa itu. Nanti saya akan tunjukkan. Itu sudah disediakan dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita gak pernah tahu. Sehingga kita gak pernah pakai kuasa itu. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Ada 3 kuasa yang ingin saya bahas itu sudah tersedia dalam hidup kita. Siapa yang mau hidup dalam kuasa? Coba lambaikan tangan dulu. Sudah mau? Ya, kita akan lihat ya, saudara. Ada 3 kuasa yang Alkitab tulis, saudara. Sebetulnya lebih. Waktu saya belajar ada 4 atau 5. Tapi saya ambil yang 3 ini, saudara. Yang luar biasa. Sudah disediakan di dalam hidup kita. Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak menyadari seringkali maka tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Nah kita lihat ya. Jadi berjalan dalam kuasa itu tidak sulit sebetulnya. Cuma saudara nanti menyadari. Ya, Alkitab menulis ada 3 jenis kuasa ini. Yang pertama, nanti kita akan bahas satu persatu, 3-3 ya. Saya akan tunjukkan ayatnya dulu. Nanti saya nggak akan singgung ayatnya, karena ini sudah ada dasarnya. Saudara, yaitu Kisah 1 ayat 8. Tetapi, kamu akan menerima kuasa. Nah ini paling sering dibahas. Bahasa aslinya adalah dunamis. Ya,
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, Kisah 1 ayat 8 ini kata kuasa ini ditulis dengan bahasa asli, apa saudara? Dunamis. Nah nanti saya jelaskan detail apa itu dunamis. Yang kedua, kata kuasa yang ditulis lagi adalah Markus 6 ayat yang ke-7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Nah, kata kuasa ini bukan dunamis, saudara. Kata kuasa ini yang dipakai bahasa aslinya adalah exousia. Berbeda lagi fungsinya. Ya, ini nggak sama. Dunamis dengan exousia berbeda. Dan mungkin yang ketiga ini yang jarang dibahas. Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa. Nah ini kuasa ini bukan dunamis, bukan exousia. Tetapi dia memakai kata kratos. Kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi ternyata ini semua berbeda penggunaannya. Pemakaiannya berbeda-beda. Dan itu sudah disediakan di dalam kehidupan kita. Nah kita akan bahas satu persatu. Nah kalau kita tahu saudara, maka Tuhan itu sudah menyediakan satu kuasa, bukan hanya satu jenis saudara. Ada 1, 2, 3 ini ada di dalam kehidupan kita. Nah, sayangnya saudara banyak orang Kristen gak menyadari. Nanti kita akan melihat saudara apa yang menjadi penghalang untuk itu bekerja dan bagaimana ada orang gak bekerja sama sekali. Kenapa nanti kita akan lihat. Dan bagaimana kita berjalan dalam kuasa ini ketika kuasa ini. Satu persatu. Sekarang saya masuk yang dunamis saudara. Kisah 1:8 tadi ya. Nah apa itu dunamis saudara? Kisah 1:8 dengan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah kuasa dunamis ini memiliki arti ini saudara. Kuasa mujizat. Nah ini yang menarik kedua adalah kemampuan dan pekerjaan yang besar. Apa artinya? Ternyata Bapak Ibu, untuk kita mengerjakan pekerjaan yang besar kita butuh kuasa. Dunamis. Ada banyak orang sudah diberi kepercayaan pekerjaan yang besar. Dia pakai kekuatannya sendiri akhirnya hancur lebur hidupnya. Dia enggak memakai kuasa. Kepercayaan yang besar. Tanggung jawab yang besar. Itu butuh ability, kemampuan. Atau kuasa yang namanya dunamis. Nah dunamis ini dari dalam diri kita. Ada di dalam diri kita saudara. Nah ini fungsinya apa? Nah saudara perhatikan. Yang pertama fungsinya adalah menggerakkan kita untuk melakukan yang benar. Nah, ternyata untuk mengerjakan sesuatu yang benar itu butuh kuasa kita, saudara. Jadi jangan dipikir bahwa saya mampu melakukan hal yang benar. Ternyata kenapa Roh Kudus diutus? Supaya memampukan kita melakukan yang benar. Bapak Ibu pernah enggak ngalami begini? Tiba-tiba ketemu dengan temanmu di satu tempat. Tiba-tiba dalam dirimu ada sesuatu yang mendorong saudara. Doakan dia. Ada kekuatan yang mendorong saudara untuk mendoakan dia. Pernah ngalami seperti itu? Tapi kita takut. Kita malu. Bagaimana nanti kalau ditolak? Kita tahan. Tapi semakin kita tahan, ada desakan dari dalam yang begitu kuat. Pernah ngalami seperti itu? Nah kalau kita taat saudara, kita berdoa, maka kuasa itu akan mengalir. Entah mujizat, entah apapun. Tapi yang jelas saudara begitu engkau melakukan itu, ada damai sejahtera yang mengalir dalam diri kita. Pernah ngalami seperti itu? Itu dunamis saudara. Nah kalau kita abaikan, seringkali abaikan, makanya saudara kita belajar taat. Kalau kita ketemu seseorang, kita ngobrol dan tiba-tiba Tuhan gerakkan untuk kita berdoa. Atau kita digerakkan untuk bersaksi. Lakukan. Saudara percaya bahwa engkau sedang mengalirkan kuasa yang ada di dalam. Dan itu saudara kita tidak mampu melakukan kalau kita tidak dengan kekuatan kuasa dunamis itu. Dunamis itu saudara bahasa aslinya sama akar katanya dengan dinamo. Itu sama.
Dinamit itu sama, saudara. Dinamis itu. Jadi ada sesuatu yang menggerakkan kita, saudara. Untuk melakukan sesuatu yang benar. Dan ada sebuah ledakan dinamit ketika kita taat untuk melakukan semuanya itu. Ada kuasa yang mengalir. Jadi untuk hal-hal yang benar, kita butuh kuasa. Tetapi ternyata dinamis yang lebih luar biasa, saudara. Bukan hanya menggerakkan kita melakukan yang benar, tetapi juga memberi kemampuan untuk melawan hal-hal yang tidak benar. Jadi ternyata saudara, ketika engkau ada sesuatu hal yang membuat engkau tergoda untuk melakukan hal yang tidak baik, kuasa itu memberi kemampuan kita untuk berkata tidak. Tidak. Jadi saudara pikir bukan karena kekuatan manusia itu, tetapi karena dinamis, memberi sebuah ability, kekuatan. Saya ini 6 bersaudara, saudara. Ya, 4 laki-laki, 2 perempuan. Nah, saya ini nomor 4. Adik saya laki-laki, saudara. Adik saya 2 laki-laki dan ada perempuan. Perempuan jaraknya jauh. Nah, saya dengan adik saya cuma terpaut 1 tahun. Ya, ini saudara yang sering kami berantem di sini. Adik saya lebih tinggi dari saya, lebih gede daripada saya. Jadi dari dulu kecil, saya sering berantem sama dia. Kalau berantem, saudara, jambak-jambakan, saudara. Sama mama saya, saudara. Sampai papa saya tuh buat ini, saudara. Dia buat bambu kecil. Pokoknya papa saya nggak pernah ngajar apa. Kalau kami berantem pasti diajar, dua-duanya. Dan itu sering. Dan itu lebih parah. Waktu kami menjelang dewasa, saudara, kami semua pria di tempat kami 4 tuh karateka semua. Saya juga karateka, adik saya juga karateka. Lah itu lebih seru kalau berantem, saudara. Nggak ada jambak-jambakan kalau karateka. Oh, kami pukul-pukulan. Dan kalau kami pukul-pukulan, mama saya histeris, saudara. Teriak, saudara. Kami tabrak lemari, ambruk lemari, saudara, sudah. Dan, saudara, waktu saya mulai kuliah, saya berangkat dulu ke Surabaya, saya kuliah. Dan di sana, saudara, Tuhan jamah hidup saya. Saya bertobat. Saya lahir baru. Saya dipenuhi Roh Kudus. Tidak lama kemudian, adik saya nyusul ke Surabaya, saudara. Dan saya tinggal 1 kos, 1 kamar. Bayangkan. Saya sudah membayangkan akan ada malapetaka yang besar terjadi setelah ini. Dan saudara jangan pikir setelah saya dipenuhi Roh Kudus, terus tiba-tiba sabar, nggak ada jengkelnya. Enggak, saudara. Kalau saya ngomong dibantah, saya tetap jengkel. Tapi kali ini, saudara, saya tahu betul-betul fungsi dari dunamis. Waktu saya ngomong dibantah, juga emosi, saudara. Tiba-tiba tapi yang aneh, saudara, kalau dulu saya nggak ada kendali. Kalau sekarang begitu saya dibaptis Roh Kudus, saya dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa dunamis. Tiba-tiba di dalam hati saya jelas diam. Cuma itu aja, saudara. Jadi waktu saya jengkel, tiba-tiba saya diam. Saya tidak membantah apapun, saudara. Yang saya lakukan, saya keluar. Kalau saya berbantah di kamar, saya keluar dari kamar. Saya keluar aja, saya diam. Saudara, terulang lagi. Dan itu berulang kali terus, dan Roh Kudus mengatakan, diam. Dan saya diam, saya keluar. Dan ternyata saya hanya diam dan keluar itu membuat tanda tanya besar buat adik saya. Dia bingung. Ini koko saya ada apa? Ini kakak saya ada apa ini? Kok aneh gini dia? Dia tanya pada kakak perempuan saya. Ada apa? Tapi saya pernah cerita. Begitu saya bertobat, saya cerita. Dia ceritakan. Dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia udah lahir baru sekarang. Adik saya ngomong, makanya dia berubah. Dan yang luar biasa, saudara, tidak lama kemudian, adik saya memberikan diri menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara, begitu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini, sampai hari ini, saudara, dia menjadi adik yang paling dekat sama saya, saudara. Dulu paling sering berantem, hari ini selalu bersama-sama. Dia nggak di sini, saudara. Dia sekarang lagi di Jakarta. Ini jam-jam di sini dia lagi operasi, saudara. Operasi ginjal, ada batunya. Ya, dia
menjadi teman yang paling dekat sama saya. Kalau dia ke Surabaya, dia selalu bersama-sama dengan saya. Saya pergi kemana-mana dia temenin, saudara. Jadi sahabat yang paling dekat. Dulu musuh bebuyutan, sekarang sahabat, saudara. Jadi waktu dipulihkan Tuhan mengadakan rekonsiliasi semuanya. Itu dunamis, saudara. Ability, kemampuan. Saya pernah khotbah di sebuah gereja kecil. Di tengah-tengah khotbah, saudara, saya menceritakan penelitian. Tiba-tiba ada satu orang berdiri, saudara, membantah penelitian itu, saudara. Di tengah ibadah, Pak. Teriak dia, saudara. Itu tidak benar. Nah, padahal ini penelitian, tapi dia memang usianya sudah hampir 80 tahun. Tapi masalahnya dia profesor, saudara. Jadi di tengah saya jelaskan, Pak tenang, saya katakan. Itu tidak benar. Saya ngomong, saya dulu kuliah di Amerika. Dia kuliah di Amerika mungkin 20-30 tahun yang lalu, saudara. Saya sedang mencetuskan sebuah penelitian yang hari ini terjadi. Karena adanya AI, teknologi dan semuanya. Ya, dia seorang dosen hukum. Dan saya ngomong bahwa hari ini di Amerika pengacara muda itu turun drastis. Karena mereka sudah pakai AI. Saudara bisa tanya, loh saudara ini nggak bisa dipungkiri loh saudara. AI itu menjawab, saudara, bahkan kalau mereka mau konsultasi hukum dengan AI aja, saudara, hari ini sudah menjawab. 90% mereka benar, 90% dikatakan begitu. Nah saya tuh ngomong itu, saudara. Wah, dibantah, saudara. Tapi saat itu, saudara, Tuhan beri kemampuan saya. Saya nggak grogi, saya nggak marah. Tenang, istrinya dia sudah yang marah, ditarik celananya. Saudara. Saya ngomong, Bu, hati-hati. Nah ini kalau jatuh, saudara. Jadi nggak jadi ibadah ini, saudara. Jadi saya tenang, saudara. Begitu saya lanjutkan, selesai dia duduk, saudara. Saya lanjutkan khotbah. Begitu selesai, pemimpinnya datang ke saya, minta maaf, saudara. Saya katakan, tidak ada masalah. Dan sudah tahu hari ini saya masih khotbah di tempat itu. Dan Bapak itu baik banget sama saya, saudara. Kalau ketemu saya langsung nyalamin, saudara, Pak. Gitu. Saya nggak ngomong apa-apa, saudara. Saya nggak mempermasalahkan. Tapi saudara perlu tahu, kok saya bisa seperti itu? Saya tahu bukan saya, saudara. Bukan. Saya tahu Roh Kudus beri kekuatan. Untuk saya tetap tenang. Lu di tengah-tengah khotbah kok. Kan bisa, saudara, saya turun aja. Ini Pak, tolong gembalanya yang khotbah. Kan saya bisa, saudara. Saya punya hak. Enggak. Saya lanjutkan, selesai. Bahkan sampai hari ini saya selalu ketemu sama Bapak itu akhirnya, saudara. Dan saya salaman dengan dia. Dia baik sekali sama saya. Siapa yang memampukan itu? Roh Kudus, dunamis. Kita nggak bisa, saudara. Andalkan kekuatan gagal. Oleh sebab itu, saudara, dunamis itu akan menjadikan kita saksi. Nah, saudara, kalau kita menjadi saksi, itu bukan karena kita hebat. Karena kita punya Roh Kudus yang hebat dalam diri kita. Amin. Kalau saudara nggak perhatikan itu, saudara, kita akan mengalami kegagalan-kegagalan terus dalam hidup kita. Tuhan sudah sediakan kuasa itu. Kau suami istri yang kau tidak bisa terus menahan konflik terus, saudara, butuh Roh Kudus. Untuk engkau bisa berkata tidak dengan hal yang tidak benar. Engkau bisa melakukan hal yang benar. Sehingga semua terjadi pemulihan yang luar biasa. Kita butuh kuasa itu. Kemampuan, ability, mujizat. Itu juga kuasa, saudara. Jadi jangan bayangkan kalau kuasa itu selalu kesembuhan melulu. Enggak, saya mau tunjukkan bahwa kuasa itu bisa itu dan bisa ini, saudara. Menjadi saksi, itu sudah ada kuasa. Ada banyak orang, saudara, melihatnya kalau nggak ada kesembuhan, nggak ada kuasa. Siapa bilang? Kalau nggak ngusir setan, nggak ada kuasa. Oh enggak, semua kuasa itu sudah bergerak. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, ini saudara. Kemudian yang kedua adalah exousia. Nah, ini berbeda lagi, saudara. Arti exousia itu ini, saudara. Keistimewaan atau privilege. Otoritas. Kekuatan. Nah ini, saudara. Perlimpahan wewenang. Dan kemerdekaan. Itu kata exousia. Jadi perlimpahan wewenang. Jadi exousia itu sama seperti ini loh, Bapak Ibu. Saya pernah terangkan. Seorang bapak yang punya anak kecil. Dan anak kecil ini dibully di sekolahnya dia. Dibully, sering dipukul sama teman-temannya. Akhirnya dia ngomong sama papanya, Pak, aku gak mau sekolah lagi. Terus papanya tanya, kenapa? Saya dibully sama teman-teman saya.
Papanya marah. Besok datang sama papa. Papa pengen lihat teman-temanmu siapa yang berani pukul kamu dan bully kamu. Anak ini, ya. Besok berangkat saudara. Anak ini biasanya berangkat ketakutan. Tapi hari itu dia berangkat dengan sebuah keberanian. Dia berjalan saudara. Papanya ada di belakangnya dia. Biasanya dia menunduk. Kali ini dipandang satu-satu teman-temannya. Dan hebatnya ketika temannya dipandang, temannya yang nunduk saudara. Kenapa? Karena waktu dia pandang papanya ikut melotot dari belakang saudara. Dilihatin, nunduk langsung semua saudara. Dia toleh kanan dipelototi saudara, papanya melotot ke kanan. Jadi semua yang dilihat nunduk. Pertanyaan saya sederhana. Kalau anak ini nggak tahu saudara bahwa teman-temannya itu bukan takut sama dia. Tapi takut sama siapa? Sama papanya saudara. Dan dia, semua orang nggak ada berani yang membuka mulut sama sekali, semua menunduk. Waduh dia senang saudara. Wow. Lalu papanya pulang. Nah kalau anak ini nggak sadar, kalau itu karena papanya, terus dia gaya-gaya dipukuli lagi saudara, dia sama teman-temannya. Itu eksosia. Jadi kalau hari ini kita saudara bersama dengan iblis, ketemu iblis, iblis gemetar. Itu bukan karena kita hebat. Apa yang kita ditakutkan dari dia? Dia takut karena kita punya Yesus. Dia takut karena kita punya Roh Kudus. Jadi waktu kita berhadapan dengan dia, yang dilihat bukan kita. Yang dilihat Yesus yang bersama dengan kita. Jadi jangan gaya-gaya saudara. Beberapa bulan yang lalu kami pelayanan di Bali. Saudara. Saya bersama dengan tim, kami ikut ke beberapa gereja kecil, itu komitmen kami. Untuk bantu gereja-gereja kecil, saudara. Jadi kami ada 3-4 hari sampai 3-4 hari gitu, saudara. Nah, biasanya saudara, kami mulai hari pertama saya datang istirahat dulu, baru pelayanan terus langsung pulang. Kali ini saya balik, saya kepingin balik. Datang langsung kami pelayanan. Set malam itu pelayanan, besok langsung pelayanan. Nah, hari ketiga kami ingin pulang lewat Singaraja karena kami bawa mobil. Jadi kami naik ke Kintamani. Kami coba untuk mau nginap di sana semalam, lalu turun lewat Singaraja. Dan kami cari hotel. Nah yang nyari David, saudara David yang kemarin khotbah itu dia yang nyari. Saya nggak ikut-ikut saudara. Pokoknya saya katakan, enak hotelnya pasti ya, oke ya. Oke katanya, yang rekomendasi, temen yang satunya lagi dikatakan, oh ya udah. Dan waktu kita berangkat siang, saudara setelah ketemu selesai semuanya, kami berangkat ke Kintamani dan akhirnya kami nongkrong dulu sebentar sambil ngobrol-ngobrol. Kami masuk di hotel itu 8:30 malam dan kami nyari nggak ketemu-ketemu, saudara. Ini di mana hotelnya? Kok nggak ada, saudara? Google Map-nya nggak ketemu, saudara. Ternyata, saudara, hotel itu naik sedikit, mobil nggak bisa jalan, terus ada jalan turun kecil, saudara. Cuman satu tapak orang turun gitu. Tersembunyi, saudara. Bukan hidden gem. Tetapi ternyata itu bukan hotel, saudara. Itu seperti villa gitu, saudara. Dan tidak ada orang sama sekali, saudara. Udah serem banget, saudara. Nah ini yang menarik, saudara. Begitu kami masuk, saudara. Gak ada orang, saudara. Begitu ketemu, hanya 2 orang yang suruh masuk, saudara. Itu modelnya lorong, saudara. Kalau nggak salah kamarnya cuma 10, kalau nggak salah cuma berapa. Nggak ada kamar banyak. It's okay, nggak apa-apa. Tapi waktu saya masuk di sana, saudara, itu bau anjing, saudara. Saya tahu ya, ada yang penggemar anjing, yang pelihara anjing kira-kira gitu. Bau anjing. Lah saya ini dulu kan penggemar anjing, saya kan juga punya anjing, saudara. Anjing saya itu udah meninggal aja, itu 1 tahun itu masih ada yang datang masih bau anjing loh, saudara. Jadi bau anjing itu khas sekali. Jadi waktu saya datang gitu, kok bau anjing? Tapi nggak ada anjing di situ. Saya diam aja, saudara. Kok bau anjing ya ini. Terus mau masuk di kamar tuh dikasih mantra semuanya, digantungin. Nah, kan sekarang sudah modern, sama teman saya di foto, dimasukkan ChatGPT. Ini mantra apa? Sama ChatGPT diterangkan bahwa itu ternyata mantra untuk mengusir roh jahat, saudara. Ada semua, saudara. Surem banget, katanya ngomong penuh tapi kok enggak ada suara sama sekali. It's okay, saudara. Saya katakan, aduh, ini kok bisa jadi begini ya? Saya katakan, dapatnya. Lalu mereka mulai berdebat, saudara.
Wah itu kan rekomendasi kamu itu, masa saya? Itu kan wah, sudah terlanjur kita semalam aja udah tidur aja. Kami ngobrol, lalu kami tidur. Tidur santai, tidak ada gangguan apapun. Oh kami enggak gini, ayo kita duduk tengking-tengking, enggak ada tengking-tengking apa. Tidur kami sudah. Nah, pada saat pagi hari, saudara, selesai semuanya kami mau berangkat, mau pulang, kami keluar semuanya. Nah ini saudara yang Tuhan bukakan sesuatu. Waktu saya keluar dari kamar, saya kaget saudara. Begitu saya keluar dari kamar, tidak ada bau anjing sama sekali. Baunya seger, wangi, gak ada bau anjing. Terus baru teman saya satu ngomong gini. Sebetulnya saya merasa kemarin di dalam roh seperti melihat di sini ada begitu banyak anjing yang berjejer. Hah? Terus dia ngomong gini, aku juga bau anjing. Hah? Bau anjing? Berarti kita semua bau anjing semua. Tapi pagi itu, saudara, bersih. Tidak ada bau sama sekali. Loh apa saudara yang saya dapat? Yang saya dapat cuma satu begini aja. Kami datang sebagai duta kerajaan. Dan mungkin waktu kami tidur, malaikat bersih-bersih semuanya saudara. Bersih. Jadi kami keluar tanpa kami ngusir. Kami keluar sampai kami penasaran saudara. Teman saya tanya orang-orang di sana saudara. Apa ada yang namanya roh anjing saudara? Mereka bingung mereka. Tapi ditanyakan itu untuk apa? Oh ya itu untuk mengusir roh jahat memang. Kalau rumah itu tidak lama dibangun, dia pasti taruh seperti itu untuk mengusir roh jahat. Dia ngomong gitu. Oh, dari kita saudara begitu kita datang, kita masih melihat roh jahat, merasakan. Begitu kita pulang, bersih semuanya. Nah, dari mana saudara kuasa itu ada? Loh, kita punya otoritas saudara. Bukan kita yang hebat. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Dan itu sudah diberikan kepada kita loh saudara. Ya, jadi nggak perlu takut. Untuk mengusir setan. Ya, melepaskan keterikatan. Menyembuhkan yang sakit, saudara. Bahkan otoritas dalam memimpin. Sudah tahu? Dalam memimpin pun butuh yang namanya exousia. Saya pernah, saudara, diajak satu orang. Orang ini ingin saya ngobrol sama temannya karena temannya nggak bisa dikasih tahu. Setiap kali diberitahu, bantah terus. Bantah terus. Saya nggak terlalu kenal sama dia, saudara. Satu kali terus diajak makan, tolong saya diberitahu ngomong. Begitu saya duduk, ngobrol santai. Begitu selesai, yang satu teman saya ngomong gini, loh kok dia nurut ya? Saya ngomong dibantah terus ya begitu. Loh saya nggak tahu, saya katakan. Yang saya ngomong itu sama persis yang dia ngomong. Kalau dia yang ngomong dibantah semuanya, saya ngomong diterima semuanya. Waktu dia ngomong gini, kurang ajar teman saya ini. Dia ngomong gitu, sama saya bantah terus dia. Sekarang ngomong, iya setuju semuanya. Terus dia lihat saya, kenapa? Terus saya jawab, saya nggak tahu. Tapi setelah saya tahu, oh itu otoritas. Yang diberikan Tuhan kepada kita. Oh bayangkan, kalau saudara menjadi seorang pemimpin komunitas tanpa otoritas. Capek, saudara. Tapi kalau engkau punya exousia, engkau mengatakan sesuatu, dan itu terjadi. Engkau mengatakan sesuatu, orang mengikuti apa yang saudara katakan. Itu bukan karena kita hebat, karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Ya, ingat ya, exousia itu seperti tadi. Jadi bukan karena kita yang hebat. Jadi kalau kita semakin mengandalkan Tuhan, kita sambil memikirkan kepentingan Tuhan, maka exousia akan diberikan dalam hidup kita. Itu mengalir dalam kehidupan kita. Ya, saya pernah saudara, diminta untuk menolong salah satu pengusaha. Dia salah seorang pengusaha yang punya perusahaan yang cukup besar untuk menolong untuk buat semacam pelatihan. Dan saya di tandem, tim di tandem dengan outsourcing. Sehingga setiap kali kami datang di kota itu selalu didampingi outsourcing. Dan orang-orang yang di bawah itu mereka nggak tahu saudara siapa kami. Tapi saya kenal baik sekali sama pemilik perusahaan itu. Nah satu kali saudara, setiap kali saya datang di situ ya udah saudara berangkat sendiri, pulang sendiri semuanya saudara. Nggak ada yang ngurusin, kami cari. Dan outsourcing ini orang yang cukup sederhana, jadi kalau jemput saya naik bemo, saudara. Oke, naik bemo bersama-sama gitu.
Terus kemudian setelah naik bemo, dia makan, bawain nasi bungkus bersama. Sudah makan belum? Saya berikan nasi bungkus. Kita makan di mana? Kita cari di Alfamart. Oke, kami bertiga duduk bersama-sama makan, saudara. Dan satu kali, saudara, saya janjian dengan pemiliknya untuk ketemuan. Dan waktu kami datang, ternyata pemiliknya belum selesai. Masih meeting, saudara. Waktu kami mau masuk sama satpam, nggak boleh. Saya suruh nunggu di depan. Saya nunggu di depan, sudah duduk di pinggir gini, nggak ada kursi, nggak ada duduk santai. Satpamnya santai, ya nggak masalah kita. Begitu dia pemiliknya keluar lihat saya, saudara, dia langsung sapa saya, langsung peluk saya, saudara. Dia ngomong, saya minta maaf ini telat. Saudara, begitu saya dipeluk berubah semua loh, saudara. Oh, berubah semua, saudara. Satpam, sekretarisnya langsung datengin saya, saudara. Bapak sudah makan? Saudara, sudah tidur di mana, Pak? Besok berangkatnya dengan apa, Pak? Pulangnya kapan, Pak? Pulangnya naik apa, Pak? Loh, kok jadi berubah semua, saudara? Langsung, oke Pak, mari saya antar. Disiapkan mobil, saya diantar di sebuah rumah makan yang cukup besar. Sebelumnya nasi bungkus, saudara. Pertanyaan saya sederhana, kenapa dia perlakukan saya seperti itu? Karena hanya sebuah pelukan seorang pemilik yang dia tahu, saudara, itu eksosia. Kalau dia bukan takut sama saya, saudara, dia takut sama yang meluk saya ini. Kalau dia macam-macam, dia dipecat. Berubah semua, saudara. Pulang diantar semuanya, saudara. Itu eksosia. Jadi maksud saya ingin terangkan ini, saudara. Supaya kita paham, kalau hari ini kita dipakai Tuhan, kita dihormati orang. Bukan karena kita hebat. Karena kita punya Tuhan yang hebat bersama dengan kita. Tinggalkan Tuhan, hilang semua otoritasmu. Jauhi dia, hilang semua otoritasmu. Engkau nggak bisa apa-apa, kita bukan siapa-siapa lagi. Itu eksosia. Tapi itu disediakan oleh Tuhan buat kita, saudara. Oh, kalau saya mau cerita, banyak sekali. Kisah-kisah yang saya bisa ceritakan eksosia. Saya hanya menikmati saja yang terjadi, bukan karena saya. Tapi ada orang-orang di sekeliling yang membuat itu semua. Tuhan mengingatkan itu eksosia. Jadi dimanapun, bahkan orang pun akhirnya menghargai karena saya seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, saya nggak menerima seperti itu. Orang itu kan menghormati Yesus, maka dia menghormati saya. Itu aja. Kalau dia meremehkan saya, terjadi sesuatu bukan karena saya hebat. Karena dia tahu, dia meremehkan Yesus juga. Itu aja, saudara, yang kita pegang. Nggak perlu macam-macam. Eksosia, oke? Sudah paham sampai di sini, saudara? Saudara punya eksosia loh. Dan yang ketiga, nah ini saudara. Yang namanya kratos. Waduh. Ini juga keren banget, saudara. Kratos itu adalah kekuatan atau kemampuan untuk menanggung penderitaan. Wow, saudara, ternyata Tuhan sudah berikan ini. Buat apa, saudara? Supaya kita kuat dan kokoh dalam segala situasi. Lah, Pak, saya kok enggak kuat dan kokoh, Pak. Gampang menyerah. Nah, karena saudara enggak tahu ada kratos. Teruji dan tidak gampang menyerah. Lah, saya sedikit-sedikit ngambek, Pak. Saya sedikit-sedikit mutung. Saya sedikit-sedikit menyerah. Saudara nggak tahu ada kratos. Kalau kratos itu pantang menyerah. Saudara teruji dalam segala situasi. Siap menderita dan berkorban. Kasih itu adalah pengorbanan, Bapak Ibu. Coba saya mau tanya, mana ada kasih tanpa pengorbanan? Ayo, suami istri percaya? Kalau suaminya ngomong, I love you setiap hari tapi tidak mau berkorban? I love you. Jawabnya gombal, gitu kan? Saudara, kenapa saya katakan begini sampai satu hari? Kenapa Yesus itu kok enggak? Yesus kan bisa menyelamatkan kita tanpa dia mati di atas kayu salib. Bisa enggak? Lalu bisa enggak Yesus menyelamatkan kita tanpa dia harus mati di atas kayu salib? Bisa enggak? Bisa, dia adalah Tuhan. Kalau dia berkata selamat, kita semua selamat. Tapi kenapa dia mati di atas kayu salib? Sederhana, karena dia ingin menyampaikan satu pesan. Bahwa pengorbanannya dia adalah kasih, bukti kasih buat kita. Kita nggak melihat dia hanya hebat aja, tapi dia penuh kasih karena dia mau mati buat kita sampai hari ini. Makanya kasih itu adalah pengorbanan. Orang yang gagal berkorban, gagal mengasihi. Orang nggak suka menderita, nggak bisa mengasihi. Sederhana itu, saudara. Makanya Tuhan berikan yang namanya kratos. Dan itu terbukti di dalam kisah para rasul. Itu terbukti dalam sejarah Alkitab. Bagaimana murid-murid Yesus semuanya, saudara, mati disiksa kecuali Yohanes.
Tapi Yohanes gak mati gara-gara digoreng minyak gak mati-mati. Itu lebih menderita, saudara. Digoreng dalam minyak panas gak mati. Itu pun setelah itu dibuang di Pulau Patmos. Pulau Patmos itu ternyata itu kerja rodi, tambang batu bara. Jadi bukan dibuang di pantai yang indah, bukan. Dan di situ di tengah penderitaannya dia muncul kitab Wahyu. Bukan diary yang mengatakan betapa hidupku menderita, sengsara, enggak. Dia muncul nubuatan-nubuatan tahun depan, tahun sebelum, tahun akan datang, dia nubuatkan semua. Bagaimana dia bisa menanggung semuanya itu? Kratos. Saudara melihat sebuah sejarah. Zaman dahulu saudara, orang Romawi itu kejam sekali. Manusia diadu dengan manusia namanya gladiator. Bahkan manusia itu diadu sama binatang, harimau, dimangsa. Semua orang-orang yang jahat itu diberi mangsa. Singa, harimau dilapar, dikasih ke mereka. Dan itu terbukti sejarah mencatat saudara. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang satu kali saudara dia didemonstrasikan di sebuah stadion. Saudara, di situ orang nonton, ini dikasih mangsa kepada harimau dan singa. Mereka menyaksikan. Jadi mereka itu kalau orang dikejar-kejar singa, sudah dimakan, digigit berdarah, mereka itu bersorak-sorai. Tapi sejarah mencatat begini. Satu kali segerombolan orang Kristen yang besoknya dia tahu dia akan dimangsa oleh singa. Mereka tidak ada ketakutan sama sekali. Bahkan mereka masih bisa menyusun strategi, bayangkan. Dia ngomong begini, mereka berkumpul, misalkan 10 orang. Dia hitung, kira-kira harimau atau singa yang ada itu kenyang berapa orang yang akan dimakan kenyang dia. 2 orang. Berarti ditunjukkan gini, berarti yang lain tetap diam. Biarkan kami berdua memberikan diri kami supaya dimakan. Supaya kalian tidak mati di hari itu. Supaya mereka kenyang makan kami. Kenapa? Karena dengan demikian kalau 10 orang masih ada 4 hari untuk memberitakan Injil. Lah kalau semua lari saudara, masing-masing singa nerekam satu-satu, mati semuanya. Matinya satunya hilang kepala, saudara, satu hilang di perut. Gak dimakan setelah itu. Injil gak diberitakan. Jadi sejarah itu mencatat begini saudara. Begitu singa keluar saudara, mereka diam. 2 orang itu rebutan saudara. Saya yang akan mati. Enggak, saya yang mati. Enggak, kamu besok aja gantian. 2 orang lari berikan tubuhnya saudara kepada singa. Dimakan singa. Habis singa kekenyangan, udah gak memangsa yang lain. Mereka ditunggu lagi hari yang selanjutnya. Tapi buat mereka mengatakan begini, sekarang waktu kita untuk memberitakan Injil. Dan sejarah mencatat sudah di tengah stadion yang biasanya hiruk pikuk, waktu mereka seperti itu tidak ada sorak-sorai. Yang ada adalah keheningan. Bahkan begitu banyak mereka menangis. Dan akhirnya percaya Yesus. Gara-gara demonstrasi kasih mereka. Mereka berlomba untuk memberikan tubuhnya dia. Siapa yang memampukan itu saudara? Kratos. Misionaris saudara mau pergi ke pedalaman, disiksa, diincar, mau dibunuh. Tidak menyerah. Siapa yang membuat seperti itu? Kratos. Jadi Bapak Ibu saya mau beritahu gak usah takut dengan antikris. Oke? Walaupun disampaikan nanti saudara dengan antikris akan diiris sedikit-sedikit. Lalu dikasih garam, kasih jeruk nipis. Wah. Gak usah takut. Ada kuasa yang namanya Kratos. Sakit gak? Sakit. Tapi akan membuat kita tidak akan menyerah. Bahkan saya sering kali ngomong, saya gak tertarik dengan antikris. Karena saya lebih tertarik dengan Yesus. Saya gak peduli mau modelnya kayak apapun antikris nanti ke depan. Gak peduli. Mau disiksa, ya sudah biarkan dia siksa. Yang jelas kami pasti bisa melewati semuanya itu. Loh Pak, nanti kan diangkat dulu. Ya puji Tuhan, kalau diangkat ya sudah, puji Tuhan. Kalau enggak diangkat, kami tetap akan bisa bertahan sampai akhir hidup kami. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Ada Kratos. Jadi saudara yang gampang menyerah, kok enggak tahu ada ini. Pak, kami terlalu banyak masalah. Masalahmu masih enggak ada apa-apanya dibanding salib Yesus di sana. Penderitaanmu enggak ada apa-apanya dibanding penyiksaan mereka. Saya itu punya catatan, saudara, murid-murid Yesus dalam sejarah itu. Aduh, keren banget, saudara. Ada satu orang, Yakobus kalau nggak salah, saudara, waktu dia mau dipenggal kepalanya, mau dipenggal ini, saudara. Dia masih bisa cerita sama yang memenggal.
cerita tentang Yesus. Dan akhirnya yang mau menggal itu percaya Yesus. Sama-sama dipenggal akhirnya, saudara. Wah, apa gak keren, saudara? Yang mau menggal diceritakan. Bagaimana hebatnya Yesus. Lalu dia percaya, tidak mau penggal. Akhirnya dua-dua dipenggal bersama-sama. Karena mereka percaya Yesus. Loh, mau mati aja masih bisa cerita Yesus loh, saudara mereka. Pertanyaan saya sederhana. Ada yang sampai diseret, saudara. Petrus benar, disalib terbalik. Karena dia merasa gini, aku gak layak disalib sama seperti Yesus. Aku mau lebih menderita daripada semuanya itu. Jadi balik. Ada yang ditarik 5 kaki dan tangannya terbelah, saudara. Tapi mereka semua mati dengan sukacita. Mereka mengatakan, kami ambil bagian sama seperti Yesus, itu kebanggaan kami. Mereka masih bisa katakan seperti itu. Apa kita tidak kepingin seperti itu satu hari? Masa dengan permasalahan sedikit kita udah menyerah? Permasalahan sedikit kita udah menyangkali Tuhan. Permasalahan sedikit kita udah kecewa, marah-marah sama Tuhan. Enggak Tuhan-Tuhanan, enggak pelayan-pelayanan. Ya ampun saudara, itu murahan sekali. Kita punya Kratos. Bahkan di ujung maut pun kalau perlu kita tetap berkata, saya adalah pelayan Kristus. Amin. Dan Tuhan sudah sediakan semuanya ini. Nah cepat ya sekarang. How to-nya, nah ini sudah lihat. Bagaimana saudara kita terima kuasa itu? Yaitu hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah saudara punya Roh Kudus. Barang siapa berkata Yesus adalah Tuhan itu karena Roh Kudus. Nah pakai itu saudara. Yang kedua harus jadi saksi. Menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Saudara mau jadi saksi. Saudara kalau dimanapun saudara ya berani menyatakan Kristus di marketplace kita. Saudara masing-masing. Marketplace itu bukan dunia usaha. Marketplace itu di mana tempat yang paling banyak kita ada. Jadi kalau pelajar, marketplace-nya di sekolah. Mahasiswa di kampus. Orang karyawan atau pemilik bisnis ya di usahanya dia. Ibu-ibu rumah tangga itu, tangga-tanggamu itu marketplace-mu. Siap diutus, jadi terang dan garam. Berani cerita tentang Yesus, maka semua kuasa itu akan beroperasi. Dan yang terakhir saudara, penghalangnya. Saya mau tunjukkan penghalangnya. Ada 3 penghalang. Dunamis saudara, apa yang menghalangi orang gak mengalami dunamis? Karena tidak percaya kalau Roh Kudus sudah dalam di hidupnya. Oh saya belum punya Roh Kudus. Makanya dia tidak mengalami yang namanya dunamis. Ini penghalangnya. Yang kedua, eksosia. Tidak melakukan kehendak Tuhan tetapi melakukan kehendaknya sendiri. Makanya saudara, orang yang menang dengan dirinya, orang yang selalu memikirkan kepentingan Tuhan, orang itu akan mengalami yang namanya eksosia dalam dirinya. Tuhan akan menyertai dia. Karena yang dikerjakan bukan kehendaknya dia. Yang dikerjakan adalah kehendak Tuhan. Yesus sanggup menyelesaikan semuanya. Karena di akhir dia berdoa, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Punya eksosia, otoritas. Dan Kratos menganggap, saudara, kenapa orang gak ngalamin? Menganggap bahwa penderitaan itu sebuah hukuman, selalu begitu, saudara. Dan bukan dari Tuhan. Nah, tidak semua penderitaan, saudara. Memang banyak penderitaan yang karena kesalahan kita. Karena Tuhan izinkan itu terjadi. Karena memang kesalahan kita. Tapi juga ada banyak, saudara, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk kita lewati. Karena Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya. Kratos. Masalah yang ada dalam hidupmu, saudara. Percaya, kuasa Tuhan akan memampukan saudara untuk melewati semuanya itu. Itu bukan masalah. Kalau saudara tahu, ada Kratos dalam hidupmu, ada kuasa yang memampukan kita untuk menahan setiap penderitaan yang ada dalam hidup kita. Dalam pelayanan, dalam apapun, saudara. Kau akan tahu bahwa Tuhan akan menyertai saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan
selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sangat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bersyukur pada Tuhan, katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sekali lagi, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau?